Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. TBC biasanya kata dokter katanya dari rokok. Ya. Kebetulan pengalaman kami juga itu perokok memang Pak Ya. Ustadz. Atau perokok pasif. Nah, Pokoknya TBC itu rokok aja. asap rokok. Iya, asap rokok. Rokok yang dimakan enggak juga ya. Tapi insya Allah enggak juga. Kadang orang yang perokok itu tidak TBC sampai matinya. Jarang perokok enggak TBC sampai matinya. Dan itu sangat banyak sebenarnya. Dia udah perokok, ya dia udah berhenti rokok, ya enggak kena TBC. Nah, insya Allah dari penelitian saya amati TBC itu berhubungan dengan marah yang sudah sampai didadakan. Marah ada urutannya, di sini tersinggung, kemudian sudah disimpan di sini marahnya. Nanti mau diluapkan itu di tenggorokan, dikeluarkan. Dan memang itu semuanya terkunci. Kalau tersinggung di sini aja, nanti yang sakit daerah hulu hati. Kalau sudah tersinggung kemudian marah disimpan belum mau dikeluarkan, itu di dada. Nah, TBC itu adalah marah yang disimpan. Marah tersinggung yang disimpan. Dia sudah mengumpulkan amarah sebenarnya. Memang suatu ketika marah beneran. Tapi banyaknya yang TBC itu marahnya diam. Dan jenis orangnya sendiri adalah pendiam. Relatif orangnya itu pendiam, tidak banyak ngomong seperti itu. Nah, kecenderungan orang-orang zaman dahulu itu orang-orang diem itu temennya rokok. Iya benar. Jadi orang dahulu itu orang diem temennya rokok, daripada nganggur ngalamun kan rokok. Oh, mungkin karena mulutnya kesumber rokok jadi nggak bisa ngomong. Waktu ngerokok iya. Jadi biasanya itu. Jadi secara psikologis seperti itu. Apalagi dulu kan rokok jarang diomongin yang kanker ini, kanker itu, kanker ini, kanker itu. Kemudian ada yang lehernya dilobangin. Banyak kok teman-teman saya juga yang rokok-rokok juga nggak kena TBC. Ya nggak batuk. Banyak, sangat banyak sekali. Gitu. Nah itu kalau penelitian yang nggak bisa seperti itu. Nah kalau orang TBC, kenapa ada seperti nikotinnya di situ sehingga dianggap oleh teman-teman peneliti yang pintar itu rokok. Ya itu asap itulah yang terkena. Tapi sebenarnya insya Allah bukan dari situ. Kenapa? Nah TBC itu adalah dari marah yang disimpan. Cuma tinggal TBC-nya kena sejak kapan. Kalau TBC kena itu sejak umur 40 atau 45, berarti dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Dia radang sejak muda, sejak umur 25 kena radang paru, umpamanya dia marah sama orang tuanya. Kemudian kalau tipenya dia itu ngomong, dia nggak diem, kemudian sama orang tuanya hilang, itu nanti radangnya itu hilang atau infeksi parunya itu hilang sendiri, diobati dengan obat dokter hilang. Ya, tapi kalau dia masih menyimpan marah, menyimpan dendam dengan orang tuanya, yang bagaimana itu bisa. Jadi memang dia marah tapi diam aja. Yang umpamanya ya orang tuanya, ayahnya sering mukulin ibunya, itu kan marah dia pasti. Pasti akan akan protes, tapi karena tidak mampu itu kan biasanya terus diam. Dan dia sering melihat dia akhirnya marah sama orang tuanya, ayahnya khususnya. Nah marah yang disimpan yang nggak bisa dikeluarkan, nah itulah yang nanti mengawali munculnya TBC. Karena seorang yang marah, kemudian yang muslim khususnya, biasanya orang muslim kalau sudah marah atau menyimpan marah itu nggak pernah mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sangat jarang orang-orang muslim seperti itu. Sehingga itu tetap menjadi catatan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Dan sangat jarang sekali. Nah, dulu itu kamu kan merokok tuh, kenapa nggak TBC? Jangan. Kan saya tanya aja, kan aman-aman aja. Insya Allah. Ya, karena kami bukan tipe yang pendiam. Oh iya. Jadi marahmu itu keluar. Jadi kamu aman TBC. Di TBC aman tapi ya. Yang lain ini yang lain itu ya menjaga di sekitar kamu tuh. Benar. Jadi gitu. Jadi kalau marahnya keluar TBC enggak. Wow, pokoknya keluar selesai. Jadi nggak ada marah yang disimpan di situ. Nah, marah yang disimpan itulah insya Allah akan menjadi TBC. Insya Allah itu.
Jadi kalau momennya dia mudah tersinggung dengan pasangannya, ya semakin lama ya dia ada marah dengan orang tuanya, dengan pasangannya gampang sekali tersinggung, gampang sekali jengkel dan marah terus, ya itu akan menjadi kanker paru lama-lama itu. Akan kanker paru. Kalau dia itu nggak mau berubah ya bablas mati. Kanker paru dengan TBC Beda. Pak Ustaz. Beda. Ustaz, saya punya tetangga nih Ustaz. Tulisannya aja udah beda. Tulisannya awal K dengan T. Saya punya tetangga, satu keluarga mengidap sakit TBC. Satu keluarga. Satu keluarga. Merokok semua nggak itu? Enggak. juga kan? Satu keluarga mengidap penyakit TBC dan ciri khas fisiknya itu punggungnya naik. Iya gitu ya, nekuk. Kemudian masyarakat menjauhi karena takut tertular. Sampai apa yang dia masak, sampai apa yang dia sediakan nggak ada yang mau minum, nggak ada yang mau makan. Nah, menularnya penyakit TBC berkembang di masyarakat dihubungkan dengan akhlak itu kaitannya apa tuh Ustaz? Sama kalau haji mengingat-ingat masa-masa lalu teman atau tetangganya haji dulu, biasanya mereka semua orangnya pendiam. Iya kan dia. Benar, kayak itu. Pendiam, kemudian gampang tersinggung dan marah, walaupun nggak jarang marah. Jadi tersinggung marah itu di sini aja dia diam. Nggak kelihatan dia Tidak kelihatan marah. Nah itulah cikal bakalnya. Kalau memang itu satu keluarga ya begitu semua. Satu sifat. Satu sifat istilahnya. Jadi bukan menular di keluarga itu, satu sifat aja. Ada orang di keluarga TBC ya saya tahu, kemudian dibiarin aja di keluarga makan bareng ini bareng, tidak ada yang keluar. TBC-nya Mas Bu ya sudah nggak ada yang keluar. Seperti itu, dan itu beberapa kasus yang saya amati nggak ada yang ketularan, dan anggota keluarga lain santai aja. Supaya nggak satu sifat, gimana caranya? Wah, sifatnya yang kena TBC ini A, saya nggak harus A nih, mesti B nih. Harus seperti itu, Ustaz? Ya, yang jelas nomor satu adalah sering nonton YouTube kita. Ya, Karena apa? Kita mengajari akhlak. Ya, hampir semua penyakit itu diawali dari akhlak yang tidak baik atau perbuatan tidak baik. Perbuatan, jadi amalan yang tidak baik sebenarnya. Nah, yang di sini ini harus orang yang benar-benar memahami persoalan itu. Kalau umpamanya gimana caranya tidak TBC, ya jangan diam. Kayak Tung tadi, dia marahnya nggak diam, jadi marahnya dikeluarin. Makanya walaupun dia ngerokok, dia nggak TBC karena marahnya dikeluarkan. Sakitnya yang lain? Ya bisa aja. Mengintai sakitnya. Ya, sakitnya itu mengintai. Nanti kalau sudah titik tertentu lisopnya itu sudah masuk, takarannya itu sudah masuk, oh ya bisa sulit jalan, tangannya sempet jatuh air, sudah masuk lisop itu seperti itu. Tapi memang untuk menghindari itu memang harus berbuat baik, berakhlak yang baik, melakukan perbuatan baik, dan itu harus diingat. Jadi belajar akhlak baik itu tidak hanya mendengarkan kemudian tahu, enggak, itu baru belajar mengingat. Jadi mendengarkan kemudian diingat-ingat dalam keseharian. Oh ya, marah itu tidak boleh disimpan, ya sama saja, itu tetap marah yang disimpan. Kan seperti itu. Kalau dilakukan terus-menerus, jin itu akan masuk terus-menerus. Kemana kalau dia marahnya disimpan? Ya pasti di dada otomatis. Nah, jin dan ifrit itu masuk ke dada situ semua. Terus nanti akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala disesuaikan dengan imannya orang itu, disesuaikan dengan amal solehnya, disesuaikan dengan manfaat atau tidak manfaatnya. Kurang lebih yang saya amati itu seperti itu. Kalau dia kecenderungan imannya itu ya kurang atau pas-pasan, ya itu bisa aja karena dosanya yang terlampau sangat besar, ya dimunculkanlah TBC itu. Tapi kalau dia itu marahnya ya masih biasa-biasa, nyimpan marahnya maksudnya ya tuh cukup besar, kemudian imannya nggak kuat, ya TBC itu nggak muncul, nggak dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dimunculkan nanti kalau mulai dosanya yang cukup besar beneran atau imannya yang cukup bagus. Jadi kalau dosanya itu ya segitu, dia nggak muncul TBC, kemudian dia ningkatin imannya, ditingkatin. Nah nanti kalau ditingkatin imannya, disitulah nanti dimunculkan kekurangannya di mana di hadapan Allah Ta'ala, ya dimunculkan. Kalau kekurangan dia itu memang gampang tersinggung, menyimpan marah, ya TBC. Seperti itu. Kalau enggak, ya infeksi paru dulu. Seperti itu. Jadi kalau marahnya itu sampai ada benci, ada ini, ya infeksi paru dulu lah. Seperti itu. Tahapannya? Tahapannya bisa radang, bisa infeksi paru.
Kemudian kalau itu terus dilakukan ya bisa TBC yang agak berat. Nanti kalau dilakukan terus ya TBC itu bisa menjadi kanker paru. Insya Allah seperti itu. Berarti maaf nih Pak Ustadz, tubuh manusia itu juga menjadi alat kontrol untuk keimanan seperti itu? Iya, memang. Indikatornya itu sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih mudah, sebenarnya yang besok dari tubuh manusia yang disiksa di neraka itu kan tubuh. Tubuh yang sudah dibangkitkan itu, Pak? Iya, tubuh yang dibangkitkan di sana iya. di yaumul akhir besok itu kan jelas dibangkitkan. Nah, makanya yang kita pikirkan adalah belajar terus-menerus setiap saat. Belajar Quran, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan sunnah Rasulullah, dijalankan sehari-hari semampu. Kemudian dibalik itu berdoa, mohon ampun, berdoa, bersyukur, dan itu setiap hari istiqomah. Kemudian apa tugas? Kalau kamu nggak ketemu sama istrimu di sini, lewat HP bisa. Tapi kan masalah kalau lewat HP kan nggak ada. Masalahmu itu nanti ketemu itu kalau kamu ketemu sama istrimu itu Pas. nah itu ada masalah. Sering. Nah, kan gitu kalau lewat HP mah ayang gitu. Sering tuh. Tapi mungkin karena saya yang terlalu kaku menghadapi itu aja kali Pak Ustadz ya. Sehingga saya membuat masalah saya sendiri gitu. Sebenarnya Masya Allah. Sebenarnya kalau kamu itu mau berpikir, kalau kamu di telepon, di HP itu kenapa bisa nyantai? Mamanya ya persentase kamu marah dan tidak marah di telepon dengan persentase kamu ketemu hadap-hadapan langsung itu banyak mana marahnya? Ketemu. Gimana tuh? Nah, gitu. Kenyataan. Makanya kalau lo kayak iya Haji J, kalau di lagi orang yang memahami Quran persoalannya bukan paham, tapi adalah aplikasi di setiap kesempatan hidup. Ya dia naik kendaraan, ya dia mau buang air, ya dia mau buang angin, ya dia ketemu dengan istri, ya dia ngomong dengan istri, ya dia tidak ngomong dengan istri, ya pada saat istrinya salah, pada saat dia itu benar, itu kan semuanya dinilai oleh Allah Ta'ala. Semuanya dinilai. Belum lagi anak buah salah, anak buah yang baik, anak buah yang ngeyel, anak buah yang begini-begini itu kan banyak. Nah, itulah pemahaman Quran, pemahaman tentang hadis Nabi itu harus diaplikasikan di setiap saat di situ. Itulah yang namanya berbuat baik. Jadi kompleks gitu Pak Ustadz? Emang Quran hanya untuk makan, doa makan gitu aja. Maksudnya gini, kita yang belajar, kok jadi kita yang salah itu? Bukan yang salah. Itu ya. Sebenarnya Gimana kamu caranya itu ini? bukan yang salah tuh. Tapi memang kamu itu salah. Jadi bukan yang salah. Jadi makin tahu salahnya gitu loh Pak Ustadz. Cuma hebatnya kamu tuh, semakin tahu salah, sulit sekali mengamalkan. Mengamalkan yang benar. Mengamalkan yang benar. Kalau dulu orang menghindari dari ujian dia menyendiri. Sekarang nggak bisa. Kalau dia bawa HP juga. Iya benar. Tapi bisa aja loh, Ji. Itu kalau menyendiri itu bukan bawa HP juga tidak bisa aja menjadi tidak masalah. Bisa menjadi menyenangkan, bahagia. Padahal awalnya dia sebelum menyendiri bermasalah. Tapi setelah menyendiri bahagia. Oh. Ya. Kenapa berhenti bahagia? Nah, itu Ya, tanya tuh karena menyendiri itu tadi. Ji. Kita kembali pada TBC tadi. Intinya adalah seseorang yang terkena TBC rata-rata biasanya orangnya agak lebih pendiam. Pendiam. Pendiam di atas rata-rata. Maksudnya diam di atas rata-rata ya, bukan diam dia dengerin nggak ini, kemudian diam karena nyimak enggak, ya, tapi diam di atas rata-rata apapun bentuknya dia banyak diam. Pernah ada temen nih, dibilang pendiam, tapi kalau udah ngomong lama dia ngomong Ustaz. Nah itu bukan, bisa aja bukan TBC dia. Ngomongnya itu ngerumpi gitu. Nah Ustaz. ya itu kan salah lagi. Gitu. Artinya cari teman cocok untuk bicara gitu ya. Tapi kalau untuk yang Diam. rame diem dia. Ya karena kalau merumpi rame-rame kan nggak lucu, dia tahu yang di sini temennya juga nggak bisa diajak merumpi. Iya. Jadi di situ walaupun dia nggak kena TBC benar, tapi kan salahnya digibah itu sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah kalau seseorang terkena TBC harus difahami bahwa di situ mudah tersinggung,
marah yang disimpan di dada bertahun-tahun pasti, kepada siapa dicari? Kepada pasangan, atau pada orang tua, atau pada saudara. Pada saudara itu bisa loh ya, saudara pinjam uang nggak dikembaliin, cuma marah. Sudah nggak kembaliin, besok berapa bulan pinjam lagi, dia kasih, ya nanti 2 minggu tak kembaliin, 2 minggu ditunggu sampai 2 bulan, ditagih nggak punya uang, kan jengkel terus-menerus. Ya itu ya bisa menjadi TBC kalau marahnya itu disimpan. Nah, kita harus paham, siapapun teman-teman sedulur beriman ini sakit TBC, harus memahami kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian meminta maaf pada orang-orang yang dia marahi, walaupun hanya di dada, ya, disimpan di dada, dia harus minta maaf dan mau. Dan jalankan, kalau TBC itu sudah saya anggap itu 70% itu nggak bisa sembuh lah. Kalau udah bertahun-tahun itu udah nggak bisa sembuh ya, karena dia udah nyoba pakai obat ini setahun kumat lagi, setahun kumat lagi, itu begitu bisa seperti itu. Nah itu mohon ampun, minta maaf pada orangnya, minta maaf pada orang yang dimarahin itu setiap hari kalau bisa dengan tulus, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian mohon kesembuhan, sudah cukup aja. Dan jangan lupa kalau mohon kesembuhan harus di akhirnya di doa itu, mohon kesembuhan dari penyakitku ya Allah, agar aku bisa menambahkan iman dan ketakwaanku kepadamu dengan sembuhnya penyakit itu harus. Jadi dengan diberi sembuh sama Allah Ta'ala itu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan pada Allah Ta'ala, bukan untuk bangga-bangga, tidak bisa. Itu yang harus dijalankan. Itu yang harus dijalankan. Seseorang yang dia itu minta duniawi, walaupun bentuknya itu tidak dalam bentuk harta, ya tetap harus ada embel-embel itu. Kalau dikabulkan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau harta jaranglah meningkatkan iman dan ketakwaan itu. Malah meningkatkan kesombongan. Ya, Masya Allah. Nah, ada ujub, ada riya. Karena orang itu dia tahajud, baru 2 bulan tahajud, dikabulkan sama Allah Ta'ala, diizinkan, mamanya dia udah sombong. Nih, saya gara-gara tahajud, nih doa saya. Tidak ada. Apa itu termasuk musyrik? Oh iya, ujub, riya, bahkan sombong dengan apa yang dilakukan. Dia menurut dia ibadahnya dia bagus. Tidak boleh seperti itu. Itu sombong sudah. Jadi siapapun orang muslim itu sombong. Ujub, riya, sombong itu untuk orang muslim. Untuk orang non muslim iya sih sama aja. Tapi kan kita yang belajar, yang belajar kan, kita kan pengen jadi besoknya itu masuk surga, ya memang harus dipelajari. Jadi jangan merasa kalau mau sudah begini, ibadah begini, kemudian doa dikabulkan, dia bilang oh ini gara-gara ibadah saya yang begini. Oh itu tidak boleh, itu sombong. Jadi sebenarnya Allah itu mau mengabulkan doa itu tergantung Allah, bukan tergantung apa yang dia kerjakan sebenarnya. Salah satu yang kuat namanya wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, yang kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Nah, sebenarnya kalau orang mau memikirkan itu, ini janji Allah sebenarnya. Janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta selalu mengerjakan amal soleh. Ini janji Allah. Berarti dia istiqomah. Jadi kalau ada orang berdoa dengan membaca ini, enggak. Jadi yang bisa menilai itu hanya Allah. Bukan orang menyuruh doa begini terus dikabulkan. Enggak seperti itu. Dengan berdoa seperti itu, dengan itu dianggap amal soleh, enggak bisa. Doa itu tidak bisa secara penuh dianggap pahala. Apalagi isi doanya hanya untuk mengumbar nafsu, nggak bisa. Doa yang menjadikan pahala di hadapan Allah, doa yang insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala itu satu, itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Oh itu Pak Ustaz ya? Itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ud'uni astajib lakum itu bisa masuk kalau dia bertobat. Yang kedua bersyukur. Karena orang muslim itu jarang sekali dia bersyukur, hanya sekilas aja kalau mendapatkan dia bersyukur. Nah itu juga sangat jarang. Itu bisa aja malah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan berdoa agar dijaga imannya oleh Allah Ta'ala, bisa aja itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ya Allah berikan aku rizki, berikan aku istana seperti Nabi Sulaiman. Alah. Ya itu diajari seperti itu ya alah. Malah diajari dunia, habis itu terus gaya. Kan boleh berdoa gitu. Ya monggo kalau saya. Ya kan Allah itu berjanji ud'uni astajib lakum. Nah, iya, cara penafsirannya beda ya sudah nggak apa-apa.
Karena kalau kita hanya mengacu pada ud'uni astajib lakum, semua orang muslim itu dia kaya semua pasti. Atau frustasi semua kalau tidak dikabulkan gitu Pak Ustadz ya doanya itu. Ya enggak, makanya tergantung Allah kan. Nah, betul. Tergantung Allah, jadi bukan tergantung doa. Itu tergantung Allah. Makanya kalimat dalam firman Allah tadi harus kita pahami bahwa dalam berdoa itu ya ada ciri, ada hal yang itu di hadapan Allah Ta'ala itu menjadi kayak nilai, yaitu imannya bagaimana. Imannya, walaupun doa itu hanya cuma gatal-gatal, tapi iman seorang yang berdoa itu dinilai. Walaupun dia itu berdakwah, walaupun dia itu S1, S2, bahkan doktor umpamanya, dia berdakwah, tetapi kalau perilakunya jelek, ya dapat dia sakit. Ya tetap dapat dia sakit, apalagi dia itu merasa sakitnya bukan karena dosanya, ya monggo silahkan. Nah inilah yang akhirnya menjadikan kesalahan. Kalau dia tetap ud'uni astajib lakum, mana dia sakit dia berdoa padahal dia juga termasuk cukup hafal Quran, nggak bisa dan banyak itu yang hafal Quran, yang pinter-pinter, yang sakit di rumah sakit pasti ingin sembuh dia, mati habis itu. Kenapa? Ya memang doa itu belum tentu dikabulkan Allah Ta'ala. Memang tergantung Allah aja. Kalau apa yang dia ajarkan itu banyak salah, mau bagaimana? Akhirnya daripada dosanya berlarut-larut, mending diambil aja. Seperti itu. Jadi hati-hati seperti itu. Kita harus belajar beneran. Akhlak Rasul harus kita kerjakan. Seperti itu. Nah mudah-mudahan bagi yang TBC sama, harus kita mengacu pada akhlak Rasul yang ngobrol lah. Kalau ada ini tersinggung, ngomong sama pasangannya. Ngomong tapi ya dengan kalimat yang baik. Jika selama ini yang salah. Justru masalahnya di ngomong itu. Salah sedikit tersinggung. Nah, iya. Jadi mendingan diam. Tadi diam juga nggak boleh, nyimpan marah ya toh. Intinya seperti itu. Jadi mohonlah kepada Allah Ta'ala beneran setiap hari, setiap saat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Jangan lupa, jika engkau kabulkan atau aku mohon agar engkau kabulkan doaku ya Allah, mudah-mudahan dengan engkau kabulkan doaku bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu ya Allah. Amin. Itu harus. Kalau menurut saya itu wajib sudah hukumnya. Karena sudah diberi sembuh kok tidak untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Biasanya kalau orang sembuh itu gaya. Ya, saya sudah hafal. Ya itulah ciri-ciri saudara-saudara kita. Makanya kita jangan meniru yang seperti itu, nggak usah ditiru. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ya. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit yang luar biasa, TBC, bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi kepada kita, dan satu kata yang ditekankan itu, semua yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.